Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah rumah tangga. Kenalkan, aku Ellen Pratiwi Damayanti dengan akhir NIM 2303065405. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai studi kasus tentang pemutih, khususnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu bleaching gigi. Yang tidak kenal dengan namanya pemutih gigi, kira-kira apa saja ya kimia yang ada di balik kandungan pemutih gigi, dan bagaimana lebih lengkapnya? Tonton terus ya. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami prinsip kimia di balik pemutih gigi. Yang kedua, mengidentifikasi bahan kimia yang umum digunakan dalam pemutih gigi. Yang ketiga, menganalisis potensi bahaya apa aja dan keamanan penggunaan pemutih gigi. Dan yang terakhir, menerapkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sekarang kita ke studi kasus permasalahannya ya. Jadi di sini Helen mengambil studi kasus. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang kisah seorang remaja yang ingin memiliki senyum putih cemerlang? Dia menggunakan produk pemutih gigi rumahan yang dijual bebas di internet tanpa konsultasi dengan dokter gigi. Akibatnya, gusinya mengalami iritasi parah, giginya menjadi sangat sensitif, dan bahkan ada kerusakan pada enamel giginya loh. Kasus ini bukan satu-satunya. Nah, teman-teman, di sini Ellen punya gambar. Nah, di situ adalah gambar bleaching gigi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat ya. Lalu di situ ada before dan after setelah melakukan treatment bleaching gigi. Tapi ini harus dilakukan dengan dokter ya, teman-teman. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oke. Bleaching gigi adalah prosedur kosmetik yang bertujuan untuk memutihkan gigi dengan menghilangkan noda dan perubahan warna pada permukaan gigi. Proses ini menggunakan bahan kimia seperti hidrogen peroksida atau karbamida peroksida yang bekerja dengan memecah molekul pigmen penyebab noda. Bleaching gigi dapat dilakukan di klinik dokter gigi atau di rumah dengan produk yang diresepkan oleh dokter gigi. Namun, penting diingat untuk tidak semua orang cocok menjalani prosedur ini. Konsultasi dengan dokter gigi sangat penting untuk menentukan apakah bleaching gigi aman dan efektif untuk kondisi gigi kita. Prosedur bleaching gigi biasanya melibatkan beberapa tahap. Pertama, dokter gigi akan melindungi gusi dan jaringan lunak di sekitar gigi. Kemudian, bahan pemutih akan dioleskan pada permukaan gigi dan diaktifkan dengan sinar khusus atau laser. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 30-60 menit. Untuk bleaching gigi di rumah, biasanya dokter gigi akan memberikan cetakan gigi khusus dan bahan pemutih yang aman kepada pasien. Lalu, pasien akan diminta untuk menggunakan cetakan tersebut selama beberapa jam setiap hari selama beberapa minggu. Penting untuk mengikuti instruksi dokter gigi dengan cermat untuk menghindari efek samping ya teman-teman. Lalu penggunaan laser dalam bleaching gigi ini juga ada tujuannya loh. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses aktivasi bahan pemutih. Energi laser membantu bahan pemutih meresap lebih cepat ke dalam lapisan gigi sehingga hasil pemutihan dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, laser juga dapat membantu mengurangi sensitivitas gigi yang mungkin timbul setelah prosedur bleaching gigi dilakukan. Nah, kira-kira teman-teman apakah ada yang tertarik untuk melakukan bleaching gigi atau memutihkan gigi ini ke dokter gigi maupun secara mandiri dengan mengikuti dokter gigi? Tentunya semua orang pasti ingin memiliki senyum yang terbaik ya, dengan gigi yang lebih putih dan maksimal. Selanjutnya kita ke kandungan kimia dalam pemutih gigi. Yang pertama, pemutih gigi pasti mengandung hidrogen peroksida atau H2O. Bahan oksidator kuat ini bekerja dengan melepaskan oksigen yang memecah molekul pigmen pada gigi. Tapi, konsentrasi yang terlalu tinggi dapat merusak jaringan lunak dan keras di mulut.
Yang kedua ada karbamida peroksida atau CH6N2O3. Terurai menjadi hidrogen peroksida dan urea dan lebih stabil, tapi tetap berpotensi menimbulkan efek samping jika digunakan secara berlebihan. Selanjutnya, pasti ada natrium hipoklorit atau NaOCl. Dalam konsentrasi yang sangat rendah, bahan ini digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk disinfektan dan pemutih, namun penggunaannya tentu harus berhati-hati ya teman. Dan yang terakhir yaitu ada bahan-bahan lain seperti gliserin, air, dan bahan perasa yang juga sering ditambahkan dalam formulasi pemutih gigi. Biasanya bahan-bahan ini ada dalam alat yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya ada pasta gigi, ada juga obat kumur-kumur, tetapi itu dalam batas yang wajar ya teman-teman. Nah, dalam banyak kasus pemutih gigi rumahan yang tidak tepat, khususnya bleaching gigi, masalah utama timbul karena penggunaan bahan pemutih dengan konsentrasi yang terlalu tinggi. Kita akan menuju ke reaksi kimia. Proses pemutihan gigi melibatkan reaksi oksidasi di mana bahan pemutih melepaskan oksigen untuk memecah molekul pigmen pada gigi. Jika konsentrasi bahan pemutih terlalu tinggi, reaksi oksidasi dapat menjadi tidak terkendali sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan gigi dan gusi. Reaksi ini juga dapat menghasilkan radikal bebas yang berpotensi merusak sel-sel di dalam mulut. Selanjutnya, kita akan ke efek samping. Nah, teman-teman, tentunya penggunaan pemutih yang tidak tepat aturan akan menyebabkan beberapa efek samping, di antaranya yang pertama yaitu iritasi gusi. Bahan pemutih yang kuat dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada jaringan gusi loh. Sensitivitas gigi, kerusakan enamel gigi dapat menyebabkan gigi menjadi sangat sensitif terhadap suhu panas atau dingin. Lalu yang ketiga ada kerusakan enamel. Paparan berlebihan terhadap bahan pemutih dapat mengikis enamel gigi, membuat gigi lebih rentan terhadap kerusakan dan noda. Dan yang terakhir akan ada kerusakan pulpa. Dalam kasus yang sangat parah, pemutih dapat mencapai pulpa gigi yang dapat menyebabkan kerusakan saraf dan memerlukan perawatan saluran akar. Kita beralih ke tips penggunaannya teman-teman. Jika kalian ingin memutihkan gigi, kalian wajib mengikuti panduan berikut. Yang pertama, ini wajib ya, mengkonsultasikan dengan dokter gigi. Yang kedua, pilih produk pemutih gigi yang terdaftar dan aman. Yang ketiga, ikuti petunjuk penggunaan dengan benar. Yang keempat, batasi frekuensi penggunaan. Dan yang kelima, harus jaga kebersihan mulut ya teman-teman. Nah, saatnya kita memilih nih teman-teman. Senyum putih memang dambaan, tapi kesehatan gigi dan gusi jauh lebih penting. Jangan sampai keinginan memiliki senyum yang indah malah berujung pada masalah kesehatan. Gunakan ilmu kimia yang kita pelajari untuk membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, udah selesai nih, gak kerasa ya bahwa presentasi dalam pada hari ini sudah berakhir. Nah, semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman di kesempatan lain ya. Sampai jumpa.